Assalamualaikum Bu Ira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Farida. Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Farida hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Ira. Bagaimana kabar dengan murid-murid Bu Ira? Alhamdulillah kabar murid-murid juga baik Bu. Namun untuk saat ini ada yang saya pikirkan Bu tentang murid-murid saya. Kalau boleh tahu, murid-murid Ibu kenapa ya? Iya, kalau boleh sedikit cerita ya Bu. Saya itu merasa murid-murid saya itu kurang semangat dalam belajar. Terutama saat di jam-jam yang kebanyakan jam saya, mapel karena saya memegang mapel PAI itu di jam-jam akhir Bu. Murid-murid seringkali mengeluh, ada yang mengeluh ngantuk, capek, yang akhirnya mereka malas-malasan untuk mengikuti pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Bu permasalahannya Bu. Nggih, dengan kondisi seperti itu ya Bu Ira, kira-kira kondisi murid seperti apa yang Bu Ira harapkan? Ya Bu, tentunya saya ingin mengharap murid-murid saya itu aktif dalam pembelajaran. Karena dengan mereka aktif dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik, tentunya nanti mereka mampu meningkatkan prestasi mereka. Baik itu nanti pembelajarannya di awal di waktu pagi ataupun di waktu siang. Seperti itu yang saya harapkan, Bu. Kalau ini menurut Bu Ira, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kira-kira? Iya, Bu, kalau melihat murid saya yang memang kurang antusias dalam pembelajaran ya, Bu. Khususnya di jam-jam akhir seperti itu, mungkin posisi saya ada di skala 6 Bu. Kenapa? Karena memang sangat signifikan sekali hasil prestasi anak-anak. Jika dari perbedaan di awal dan di akhir. Karena mungkin pembelajaran yang disajikan di awal pada murid, mungkin murid-murid masih fresh karena memang mereka masih semangat semuanya untuk bisa belajar. Namun ketika waktu pembelajaran itu sudah dilaksanakan ketika siang hari, banyak murid itu kurang antusias dan tidak fokus sehingga semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran itu sangat-sangat kurang. Bahkan banyak sekali dari mereka jika diberi tugas itu terkadang mereka gini Bu, sudah Bu tugasnya untuk PR saja. Nah, seperti itu loh Bu keadaannya. Iya, memang saat jam siang itu pastinya kondisi badan, loyo ya Bu Ira ya, seringkali mengantuk, ini tidak bisa dipungkiri apalagi pagi belajar, kemudian belajar lagi, tentunya anak juga merasa bosan. Lalu menurut Bu Ira, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk bisa menjadikan murid-murid itu semangat belajar, terutama di jam-jam siang? Iya, Bu, kekuatan yang saya miliki adalah kekuatan dari semangat dari dalam diri saya, Bu. Saya di sini akan terus berusaha untuk bisa menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Karena memang eh, mungkin dengan metode-metode yang lebih berpihak pada murid, lebih menyenangkan hati mereka, murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan tentunya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nggih, sangat setuju sekali Bu Ira, semangat murid, harus selalu kita jaga, kita pacu dengan pembelajaran yang menyenangkan, untuk mereka gitu. Jadi lalu, kira-kira hambatan apa yang bisa menghalangi Bu Ira dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Iya, hambatan saya terkait dengan pembelajaran saya ketika waktu pembelajaran di akhir tadi, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, bahwasanya motivasi siswa itu sangat kurang, Bu. Karena memang jam-jam siang itu mereka kebanyakan sudah lelah, sudah capek. Karena saya juga menyadari banyak sekali mungkin dari murid-murid
sangat tidak suka kalau pelajaran di jam-jam siang itu. Disitulah mungkin, saya harus bisa memacu semangat saya untuk bisa terus, eee, menerapkan metode-metode baru bagaimana agar motivasi belajar mereka terus meningkat. Ya, betul sekali Bu Ira, bahwasanya motivasi itu adalah hal yang mendasari untuk kita melakukan sesuatu. Sebagaimana kita sebagai guru harus bisa selalu memacu motivasi itu agar apa, harus apa ya, ada pada diri murid gitu. Jadi murid dipacu untuk motivasi sehingga prestasi mereka meningkat. Nah, lalu solusi apa yang Bu Ira miliki agar hambatan itu bisa diatasi? Iya, terkait dengan solusinya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu agar mereka fokus pada pembelajaran, mungkin sebelum kegiatan pembelajaran akan saya terapkan kegiatan mindfulness, Bu. Sebagaimana pembelajaran di mode sebelumnya untuk CGP kita, bahwasanya mindfulness itu sangat dibutuhkan untuk apa, untuk kesiapan siswa dalam pembelajaran. Nah, mungkin saya juga akan mengajak murid-murid bernyanyi ataupun kegiatan-kegiatan ice breaking lainnya agar mereka tidak jenuh dan bosan karena memang dari pagi mereka belajar dan belajar. Sehingga memang perlu di-refresh otak itu agar kita murid-murid bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan siap mengikuti pembelajaran. Betul sekali Ibu, dengan kegiatan yang menyenangkan tentunya membuat murid lebih bergairah untuk belajar. Lalu kira-kira rencana Bu Ira apa ya agar anak-anak itu bisa semangat belajar meskipun pada pembelajaran di jam terakhir, jam-jam siang? Iya, rencana saya, Bu, saya akan berusaha menerapkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Mungkin contohnya jika ada pembelajaran terkait dengan keteladanan Nabi, selain saya akan menyajikan dengan animasi, keteladanan Nabi, kisah-kisah Nabi, saya juga akan, bermain peran itu, Bu, menggunakan metode bermain peran untuk anak-anak agar mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya juga akan menggunakan ice breaking di awal pembelajaran atau di tengah-tengah agar mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Nggih, luar biasa rencana Ibu. Lalu kira-kira apa prioritas Ibu dalam perencanaan itu? Ya, yang utama sebagai prioritas tentunya sebelum memulai pembelajaran saya akan menyiapkan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan mindfulness itu tadi, Bu. Jadi, murid-murid akan saya ajak untuk ice breaking atau tepuk-tepuk semangat, di mana mereka tujuannya adalah agar mereka fokus dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Benar sekali Ibu, bahwasanya perlu sekali menghadirkan mindfulness sebelum pembelajaran agar murid lebih siap dalam belajar. Lalu apa strategi Bu Ira agar pembelajaran yang Bu Ira rancang bisa terlaksana dengan baik dan tujuan Bu Ira juga bisa tercapai? Ya, mungkin untuk strategi saya yang perlu saya siapkan adalah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas ya, Bu. Tentunya akan saya tuangkan dalam RPP saya, di mana juga saya akan menyiapkan juga media-media yang sesuai dengan materi ajar, yang tentunya lebih media yang lebih, menekankan pada kebutuhan belajar murid, ataupun yang lebih menyenangkan bagi mereka agar mereka tidak bosan dalam pembelajaran. Dan selain itu juga saya harus, akan menyiapkan berbagai macam ice breaking, Bu. Berbagai macam dari mulai mungkin, ice breaking dari bernyanyi, tepuk-tepuk semangat, ataupun, tebak kata, ataupun merangkai kata, seperti itu, Bu. Dari apa yang Ibu rencanakan dan persiapkan,
kapan dilaksanakan, dan apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ira tadi ya? Iya, tentunya, rencana-rencana ini akan segera saya lakukan, Ibu, dan saya ingin agar murid-murid itu bisa aktif dalam pembelajaran meskipun itu di jam-jam akhir. Saya ingin mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran dan saya juga ingin prestasi mereka juga meningkat dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Luar biasa Ibu, semoga dengan rencana Ibu Ira tadi bisa menambah semangat murid dalam belajar. Yang awalnya murid males karena di jam siang, itu waktunya ngantuk, tapi mereka tetap bisa fokus, bahkan semangat dalam belajar, eee, kem dan semangat, tentunya prestasinya akan meningkat. Kemudian apa komitmen Ibu Ira terhadap rencana yang Ibu buat ini? Saya berkomitmen untuk bisa menghadirkan mindfulness murid tuh dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam setiap pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Itu mungkin komitmen saya untuk kedepannya Bu. Sangat inspiratif sekali komitmen Ibu. Semoga Bu Ira bisa konsisten memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, sehingga mereka terus semangat untuk belajar yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya prestasi murid. Lalu menurut Bu Ira, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Iya, tentunya, tentang siapa yang bantu saya untuk menjaga komitmen ini adalah diri saya sendiri, Bu. Terletak pada motivasi diri saya sendiri untuk bisa menuntun anak-anak, sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam maupun kodrat zamannya, di mana sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sinilah yang menyadarkan untuk saya agar bisa selalu bisa memberikan yang terbaik untuk murid saya. Dan untuk apa yang bisa membantu saya adalah metode-metode yang kreatif dan inovatif, metode yang menyenangkan untuk murid, di mana tentunya akan saya, peroleh mungkin Bu, dari kolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Dan juga, melalui pengembangan diri saya secara pribadi atau secara belajar mandiri. Luar biasa komitmen Ibu, komitmen motivasi diri dari Bu Ira. Semoga terus bisa konsisten untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia, dengan semangat yang Ibu hadirkan hari ini. Semoga Ibu bisa menjadi guru yang tentunya diharapkan kehadirannya oleh murid-murid Ibu, baik di jam awal maupun di jam akhir, jam-jam terakhir. Amin, Bu Farida. Terima kasih Bu Farida atas motivasinya hari ini. Ibu Farida sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Ira, alhamdulillah Bu Ira sudah menemukan solusi. Lain kali kita sambung dengan pengalaman lain ya Bu ya. Sukses selalu buat Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Farida. Oke.